Alright, recorded ah. So, assalamualaikum dan selamat petang, salam sejahtera semua pada student-student saya. Saya harap korang sehat lah semua. So, ya selamat petang Winnie. Jadi hari ini, minggu yang di college kan. Kalau si Penny mungkin berada di college. Jadi dia nampaklah hari ini start face to face untuk yang sistem 2 semester. Okay? Yang sistem 2 semester so dorang pergi kelas lah tu. Okay? Dorang akan pergi kelas, pergi lab dan sebagainya lah. So first time dari kita start kita punya semester. So ini first time jadi agak kalang kabut sikit lah tadi ya. Dan kalau kita banding dengan yang semester lepas, batch lepas, batch ini agak special sikit lah sebab kamu punya pemakaian tu ada longgar sedikit. Ada longgar sedikit, kamu boleh guna baju biasa tapi mesti kemas lah. Mesti kemas dan tidak fit, tidak mencolok mata lah orang bilang, tidak seksi. Okay? Walaupun tidak seksi. Alright ah. So itu dia punya bagus sikit lah. Jadi boleh nampak lah cara kamu pemakaian kamu itu macam mana. Dari pemakaian pun tahu sudah diri kamu itu macam mana. Okay? Alright, so kamu masih lagi online dan kamu akan ambil exam face to face lah, bukan online lah, face to face. Nanti kamu akan datang lah, tapi ini belum tahu lagi. Baru dengar-dengar cerita kamu akan datang nanti bulan tu nanti akan dibagi tahu lah tu. Dan kamu akan exam terus lah sana di College Matrikulasi Labuan, face to face. Masa tu saya rasa COVID pun jadi perkara biasa sudahlah, ya. Sudah jadi perkara biasa. Jadi tinggal kamu jaga kamu punya SOP saja dan itulah jaga kesihatan itu saja. Alright. So we back with our lessons. This is your UPS, second UPS. Before bila UPS kamu minggu lepas hari Sabtu. UPS kamu hari Sabtu, UPS 2, UPS 3 dan juga lab test 3 minggu hadapan. Okay? UPS 3 dan juga lab test 3 pada minggu hadapan. Jadi siapa yang tidak hantar UPS 2 kosong lah. Okay? Kosong. Mereka itu adalah kosong, tiada maaf lah. Okay, so ini adalah sebab jawapan pun sudah saya bagi UPS 2-nya. Ini sekarang. So yang pertama ramai yang betul, ada sudah yang saya tanda, ada yang belum saya tanda. Yang lab test 2 pun ada yang masih saya belum tanda. Okay, nanti tanda juga last ya kan habis juga tanda. Okay, so ini yang pertama, an algorithm is a set of well-defined instruction consists of input and produces output. Lepas itu dia cakap state two techniques that can be used to represent inilah algorithm. So ramai yang betul pseudocode dan juga pseudocode SEA ada yang masuk pseudocode macam mana aja dia SEA betul lah ni pseudo code and the other one is flowchart lah. Ramai yang betul dapat 2 markah lah di sini ya. So markah dia masing-masing adalah
masing-masing adalah satu markah sini dan satu markah di sini, 2 markah. Alright, next. Jamil wants to buy a computer science book at Hanifa Bookstore. The price of the book is 120, sudah diberi. Price itu sudah diberi ya, tidak payah letak dalam input. Dia sudah diberi 120. The bookstore offers 15% discount for the purchase. Write a pseudocode to calculate how much money he should pay based on the quantity of books. Okay, based on the quantity of books. Jadi senang saja, kita tanya saja dia berapa jumlah buku yang dia mau beli. Itu saja. Okay. Berapa jumlah buku yang dia mau beli. Letaklah 3. Kalau 3, type 3, lalu tekan enter. Okay, tekan enter and then terus keluarlah dia punya harga yang patut dia bayar lah. Okay. Right. So kita buat dia punya pseudocode macam biasa, start dengan start. Okay. 5 markah. Input quantity. Input quantity. Okay, apa-apa saja lah, books kah, right? Unpin. Okay. Sepatutnya saya buka guna yang satu lagi. Okay, guna supaya dia otomatik masuk, kamu otomatik masuk, tidak payah saya tekan-tekan. Okay, tidak apalah. Alright, input quantity of books kah, apa-apa saja. Tapi kita mau guna variable yang ringkas, jadi kita letak quantity saja lah. Okay. Input quantity, input books, apa-apa saja lah, yang penting jumlah dia. And then baru dia kira. Okay, calculate dulu, calculate how much money, cost lah tuh, cost. Jadi dia minta cost. Jadi kita akan kira dia punya cost. Okay. So cost dia adalah 120 darab dengan quantity. Okay. Quantity, tapi ini belum tolak discount. Belum lagi kita tolak dengan discount, jadi kita tolak apa demi discount 120 darab dengan dia punya quantity darab dengan 0.15. Okay. So ini adalah dia punya diskon lah. Yang ini nih adalah dia punya diskon. Okay. Itu adalah diskon juga. Ada berapa cantik. Okay. So itu adalah demi diskon. And then jangan lupa di display lah. Okay, display. Display cost. Okay, lepas itu stop lah, itu saja. Betul? Selepas itu kita stop. Ada banyak cara, ada punya yang ini nih kan. Yang ini nih ada, bukan ini saja, ada beberapa cara yang kita boleh buat. Oke, ada beberapa cara yang kita boleh buat. Jadi kalau cara itu betul, jadi kamu dapatlah markah tuh. Kamu akan dapat markah tuh. Kalau cara itu salah, mungkin saya potong markah. Oke, markah di sini ya. Pengiraan markah. Oke, quantity ini adalah satu markah. Yang ini di bawah ini satu markah. And then bila kamu kira diskon satu markah. Ini satu markah. Yang start satu setengah markah. Stop itu setengah markah. Okay. Kalau boleh, kalau number of box pun boleh. Okay.
Ini apa-apa saja pun boleh nih. Yang ini quantity, number of books, books pun saja pun boleh juga. Yang penting kita tahu itu adalah jumlah buku, kan? Oke, itu saja kalau penyitaan. Oke, itu saja. Alright, next. So markup pun sudah ada. Oke, yang ini. The following pseudocode describes how big IT computer shop computes the price of an order from the total price and the number of the LaserJet toner that were ordered. Oke, dia bagi pseudocode. Read the total LaserJet of toner price, and then ada dua, the number of LaserJet toner, and then dia punya proses, compute the discount as 25% times the total LaserJet toner price, compute the shipping charge as 7 ringgit times the number of LaserJet toner, and then the price of the order equals to the total LaserJet toner price minus the discount plus shipping charge. Alright. So kita transfer ini ke bahagian ke flowchart lah. Tapi dia punya pseudocode ini pun tidak berapa lengkap, tidak lengkap. Jadi kamu kena kasih lengkap dia. Okay? Kamu kena kasih lengkap dia dalam flowchart. Alright. So yang pertama tidak ada start, jadi kita tambah saja start. Kita tambah saja start. Okay. Right. And then input. Input ataupun read, mana-mana sahaja. Input apa tu? Total LaserJet toner price. Total LaserJet toner price dan juga the number of LaserJet toner. Dan input juga, saya letak koma sini ya, koma number of LaserJet toner, artinya berapa toner yang dia kena, yang dia mau belilah. Berapa toner yang dia mau beli yang kedua tu. Yang pertama tu dia punya price, dan yang kedua tu berapa jumlah toner yang dia mau beli. Okey, simbol. Ada yang tidak letak simbol jadi salah lah. Okay. Saya bagi separuh saja. And then dia punya arrow tu pastikan dia mencecah ke simbol seterusnya tu. Jangan buat macam gini. Jangan buat macam gini. Ini salah. Yang ini nih salah nih. Yang tepi tu sebelah kiri tu salah. Okay. So jangan buat macam gitu. Kena proper lah. Kena proper. Okay. And then dia punya proses yang pertama compute discount. Okay, discount sama juga 25% daripada total LaserJet toner price. Ya, so inilah nih, ya sama. Darab saja lah, darab. So 25% itu adalah 0.25 lah. 0.25 ataupun ini digalakkan inilah 0.25 ya. Digalakkan buat ini, kalau kamu buat 25% pun betul juga. Dalam pseudocode saja betul lah. Dalam pseudocode saja betul, tapi dalam coding salah. Okay. Siapa yang buat begini? Ataupun 25%. Oke. Siapa yang buat peratus? Oke. Yang ini nih, yang di bawah tuh. Oke, yang di bawah tuh kan 25%. Itu betul. Dalam pseudocode boleh diterima. Boleh diterima, tapi dalam coding tidak boleh diterima. Jadi yang kamu buat baru-baru ini oleh kerana di pseudocode saja kita terima, tapi dalam coding, dalam Java ataupun dalam C++, kalau kamu letak 25% salah. Salah, tidak error tuh. Bila kamu run kamunya coding dia jadi error. Tapi dalam pseudocode boleh dimaafkan lah.
boleh dimaafkan. Darab pun, kalau macam gini pun bolehlah tutup mata, boleh tutup mata walaupun sebenarnya macam ini. Okey, 0.25 darab dengan dia punya total laser jet toner price. Okey, toner price. Okey, tu diskaun. Lepas tu apa dia suruh kira? Shipping. Total laser price. Okay. The total laser jet toner price minus. Okay. Okay, lihat dulu ya. Number of laser jet toner. Okay. Okay, alright. And then selepas diskaun dia punya shipping. So shipping di mana saya mau letak? Shipping saya letak di bawah lah. Shipping equals to 7. Okay, 7 ataupun RM7. RM7 boleh diterima, 7 pun boleh diterima, tapi dalam pseudocode saja. Okay, hanya dalam pseudocode. Kalau dalam coding salah, jadi tapi digalakkan letak 7. Darab dengan number of laser jet toner. Number of laser jet toner. So ini saya sekalikan. Simbol untuk proses, simbol untuk calculation adalah 4 segi ya, rectangle. Ya, nak panah. Lepas pada diminta price of the order, okay, price of the order. Price of the order equals to total laser jet toner price. Total laser jet toner price plus, ada plus kah? Minus discount plus dia punya shipping yang baru je kita. Ni pun rectangle sebab dia adalah calculation. Okay, sebab dia adalah calculation lah. Jangan lupa letak simbol. Siapa tidak letak simbol, walaupun betul kamu punya di dalam tu, kamu punya ayat-ayat itu betul, tapi flowchart ini adalah diagram, dia berkenaan dengan diagram graphical kan, graphical. Jadi dia kena ada simbol. Simbol itu yang penting dalam flowchart. Alright. Okay, and then barulah kita display. Print tu display lah. Print tu adalah display. So print apa? The price of the order lah. Price of the order. Price of the order. Okay. Input dan juga display ataupun print, simbol dia adalah itulah parallelogram. Alright. And then habislah stop ataupun end. Okay, stop ataupun end. Berapa markah ni? 5 markah. Okay.
Untuk marka, ini satu marka, separuh. Yang pertama itu setiap input itu satu marka, setengah marka. Oke, jadi satu lah. Ya. Ada dua input kan, jadi setengah-setengah, jadi satu. Yang diskon satu marka, shipping satu marka. And then untuk yang price nih satu marka, yang print ini adalah satu marka, 1, 2, 3, 4, 5. Ada, oke, itulah ya. Itu saja. So tidak ada marka untuk start dan juga stop. Oke, tidak ada marka. Oke, next. Oke, ini lagi. Nomor 4. Calculate and print the area of a square when the length is greater than 0. If not, display error. Okay, display. Write a pseudocode for the above statement. Alright, and then kita guna pseudocode saja. Start lah. Start. Okay, start and then input length. length, and then baru guna if. And if length is greater. If the length is greater than 0, okay, so kita akan kira kita punya square lah, area of square equals to length times length. Sebab dia punya, kalau square kan dia punya sisi itu semua sama kan, jadi length times length. Oke, itu kalau length kamu greater than 0 lah. Kalau if not, else saja sini. Else display error. Memang tidak ada, sebab length ini, panjang ini, dia punya, mana ada kosong kan, mana ada jarak dari sini ke sini adalah kosong, so tidak logik ataupun negatif. So jarak ini ataupun length ini mesti sentiasa positif, tidak ada jarak yang negatif lah ataupun kosong. Jarak kosong pun tidak ada. Okay? Tidak wujud lah. Kalau kosong tidak wujud lah toh. Okay? Tidak wujud. Alright. Display error. Okay? Display error oleh kerana dia guna huruf kecil, jadi kita pun guna huruf kecil lah. And then and if, lepas tu and. Oke, marka dia berapa? 6, banyak marka dia. Oke. Alright, so satu marka untuk di sini input length. Oke. Satu marka di bahagian if, kalau betul dia punya if. Satu marka cari area. And then bila dia tulis else saja, satu marka. Oke, kamu tulis else saja, dapat sudah satu marka. Display error satu marka. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 dan spar lain itu adalah sini lah. Start dengan N. Okay. Jadi di sini start dengan N itu setengah marka. Jadi kalau di atas kamu salah, di dalam kamu salah, kalau kamu tulis else pun dapat satu marka. So sini banyak marka yang marka percuma lah kita panggil lah. Oke. Next. Ini. Last kan nih. Okay. Draw a flowchart to determine whether a person is a child, teenager or adult based on the age entered by user. If age is less or equals to 12, display child. If age is less or equals to 18, display teenager. Otherwise, display adult. Jadi ini adalah selection multiple, okay? Multiple selection, multiple selection. Sebab ada 3 pilihan di sana. Alright, so dia minta kita buat flowchart. Jadi
start. Okay. Start. Alright. Okay, start. Lima simbol itu adalah capsule. Okay, capsule. And then kita input age lah, itu saja demi input age. Input age. Simbol kena betul. Input dengan display simbol dia adalah sama, yang penting kamu letak input ataupun display sebab lima simbol adalah sama. And then if, tidak perlu tulis if, terus ini age is less than and equals. Equals itu satu saja, okay? Satu saja equals 12. Okay, jangan ada yang buat macam gini, so salah. Okay? Tiada, ini tidak ada, yang ada ini saja. Okay, kalau dia sama. Okay, kalau dia sama. Yang di atas tu tiada. Okay. Alright, so dia punya simbol adalah diamond. Okay, diamond. Jadi kalau H itu less than 12, kalau true, labeling kamu pun kena betul lah. Kalau true, kita akan display child. Kalau dia huruf besar, kita letak huruf besar. Kalau dia huruf kecil, kita letak huruf kecil. Oke, anak panah menyentuh, jangan lupa. Alright, kalau false, dia ke bawah. Artinya kalau dia bukan less than and equals to 12, mungkin H dia adalah less than and equals to 18 mungkin. Kalau true, kalau iya, artinya dari 12 ke 18 lah tuh. Dari 12 ke 18, macam 13, 14, 15, 16. Dia akan pergi ke sini. Kalau dia ini, kalau umur dia less than 18 tapi besar daripada 12, dia ini adalah teenager lah, okay, remaja. Teenager, okay. Dia ini adalah remaja. Alright. Kalau bukan juga, okay. Kalau bukan juga less than 12, bukan juga less than 18, confirm dia cakap sini, otherwise, okay, orang itu adalah adult. Jadi terus display di sini. Okay. Display adult. Okay. Tidak payah lagi letak diamond lah, sebab ada yang letak diamond saya tengok. Right. So, okay. And then end ataupun stop. Arrow dia mesti kena, dan jangan lupa yang tepi ini, dia akan ke bawah sini, dia akan ke sini. Begitu juga dengan yang ini, dia akan ke sana. Betul? Okay. So ini adalah dia punya flowchart. Okay, markah. Berapa markah semua? 6 markah. Okay. Markah yang pertama sudah semestinya input age. Okay. Sudah semestinya input age. Markah yang kedua, age less than and equals to 12. And then display ini pun satu markah. And then markah keempat ini less than 18. Dan display dia ada markah 1. And then last kali display adult. Okay. Itu adalah last sekali. Kalau kita perhatikan di sini, tidak ada markah untuk start dan juga end, dan tidak ada markah untuk true dan juga false, tetapi ada deduction. Okay. Di sini saya akan tulis dia punya deduction. Walaupun kamu buat semua,
Kalau tidak ada without start, okay, without start ataupun end, kita akan tolak minus separuh ke 1 markah. Okay, minus separuh ataupun ke 1. Kalau tiada start saja tolak setengah markah. Kalau dua-dua tiada, start dengan end tidak ada, tolak 1 markah lah. Okay, tolak 1 markah. Kalau kamu lupa tulis end, setengah markah ditolak. Alright. Oke, satu lagi adalah true dengan false. Oke, without. Oke. Oke, without one true ataupun false. Oke. Kalau kamu kurang satu yang true false ada 4 kan? Kalau kalau kamu lupa tulis satu, kita akan tolak setengah markah. Oke. Minus. Ini kalau satu kurang. Kalau dua ke atas, without two to four, okay, 2 to 4 true dan false. Ini minus, paling banyak pun adalah 1 markah. Okay, akan tolak 1 markah. Kalau kamu tidak tulis langsung, tolak 1 markah. Okay, tolak 1 markah. Satu lagi, flow line. Flow line tuh yang anak panah tuh. Okay, so yang ini dipanggil sebagai flow line. Okay, arrow itu dipanggil sebagai flow line. Tulis cantik sedikit. Okay. Yang anak panah ini dipanggil sebagai flow line. Oke, kalau itu pun kurang, without flow lines. Oke. So dia tengok dia punya banyak lah, kalau sama juga macam tadi. Kalau setakat satu saja salah, dia akan minus half mark lah. So kalau banyak, one mark to half of the marks, setengah markah ke 1 markah. Paling banyak pun dia tolak adalah 1 markah. Kalau kamu punya flow line semua salah, paling banyak pun dia tolak adalah 1 markah. Kalau satu saja salah, setengah markah. Sama juga dia punya style yang lain-lain tuh lah. Okay. So ini dia punya streak ada yang, so ini apply kepada semua lah. Kepada semua flowchart. Dia akan apply kepada semua flowchart. Kecuali itulah, dia akan apply kepada semua flowchart. Terutama yang tidak ada markah di bagian start dan juga bagian end. Okay. Alright. Okay. Jadi ini so habis sudah, so kita akan pergi scratch sekejap lagi kita akan pergi scratch. Jadi ini saya stop dulu. So saya akan send ini ke grup lah. Send computer. Send. Okay. So harap ada. Okay, semua ada. Okay. So jawaban tu sudah saya bagi ya, kamu rujuk je lah. Alright. So sekarang kita pergi bahagian scratch. Okay. Scratch untuk apa?
Macam habis sudah nih. There are 15 users wants to calculate their BMI, display an appropriate message. Okay. Oke, kamu buat sendirilah yang part 9 tuh. Oke, part 9. Part 9 itu kamu buat sendiri. Oke. Yang Scratch tuh, modul dalam Scratch itu part 9 itu kamu buat sendirilah. Sebab habis sudah tuh, oke. Habis sudah, buat sampai habis. Sampai 32. So itu kamu buat. Dan sekali lagi saya ingatkan, kamu punya UPS 3 dan juga lab test 3 kamu adalah pada minggu hadapan. Oke, lab test 3 jatuh kepada hari Isnin. Jatuh pada hari Isnin. Oke, dari 2 ke 3 lah. Dari jam 2 ke jam 3. And then UPS kamu pada hari Kamis. Oke. UPS kamu pada hari Kamis pukul 11. Jadi sempat lagi belajar. Jadi yang setakat saya tanda UPS kamu, ramai juga lah yang dapat tinggi ya, yang UPS 2 nih. UPS 3 repetition, okay? Repetition dia adalah loop counter control. Bukan, dia ada 2 kan. Satu loop counter control, satu lagi adalah sentinel. Yang sentinel itu ada kamu buat masa UPS 1, tapi itu kamu buat dia punya IPO saja. IPO saja. Dan minggu depan kamu punya UPS itu repetition loop counter control, bukan sentinel, loop counter control. So kerja kamu adalah untuk habiskan part 9. Part 9 dan kamu buatlah part 9 itu. Part 9 itu kamu buat sebab nanti ada dalam lab test. Kalau kamu tidak buat nih, kamu tidak dapat buat lab test lah sayang. Sebab lab test ini saya mau kamu dapat full mark. Full mark ataupun dia 20 marka ataupun 18 ataupun 19. Kalau full mark lagi bagus lah. So kamu punya carry mark tinggi. Alright, so kalau tidak ada soalan nggak? Ada soalan? Tidak, sir. Tiada? Tidak, sir. Oke, kalau tiada kamu punya practical tuh, Scratch kamu tuh. Alright, dan bersedia untuk minggu depan. Kita jumpa lagi pada hari Rabu, repetition, oke? So, terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. 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 Okay, thank you very much. Sir, Hah? Apa? kalau Scratch terus disuruh buat pseudocode, mau buat pseudocode dulu lah kan? Ya, yang guna C. Oh, Ya, lagi. Oke, kasih asing lah kan? Asing boleh, gabung boleh. Tidak, itu saja. Oke, Oke, thank you, sir. thank you.